Itu adalah yang kain kita tunjukkan pada teman itulah ya betul ya. Caranya, urutannya, bahannya dan sebagainya. Tetapi yang juga harus lebih kita perhatikan adalah tidak semata-mata pada pembuatan produknya, tetapi yang harus lebih kita utamakan adalah bagaimana sikap kalian, bagaimana perilaku kalian yang harus berubah menjadi lebih baik dengan adanya kegiatan proyek ini. Jadi bagaimana kalian harus bekerja sama dengan temannya. Bekerja sama itu harus saling menghormati, saling menghargai, ya. Saling duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan temannya. Tidak boleh menganggap bahwa saya yang paling. Yang saya sampaikan pada anak-anak semuanya, nikmatilah kegiatan P5 ini dengan rasa gembira, tetapi tetap dalam koridor kesungguhan. Ya, gembira tetapi tetap sungguh, bukan gembira sakar PDW. Nah, karena nanti banyak akan menggunakan bahan cat warna yang sekali itu nempel di suatu tempat tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau sampai itu nyiprat di pakaian Anda, maka itu sudah tidak bisa dihilangkan. Maka harus berhati-hati, ikuti semua petunjuk dari Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu guru ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, ikuti kegiatan P5 ini dengan bergembira, tetapi tetap sungguh supaya benar-benar kita akan melaksanakan kegiatan P5 ini dengan berhasil. Kiranya itu, terima kasih. Bila berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri. Satu catatan yang harus kita pegang teguh ya anak-anak. P5 boleh bergembira, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah tanggung jawab. Boleh bergembira, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah tetap bergembira dengan bertanggung jawab. Sepakat ya? Jadi itu yang perlu kita pegang teguh selama kegiatan P5. Baik, kita lanjut acara selanjutnya. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Seni MPDI. Kepada Bapak Seni, kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah sejenak memohon kehadirat Ilahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga acara kita di pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, manfaat dan berkah kepada kita semuanya. Marilah kita konsentrasi sejenak untuk bermunajat memohon kehadirat Ilahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan acara kita kemudahan dan kelancaran. Ala hatiniyah aniyati salihah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli syafaati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi wa la tusaddiqu had wa qul bi alaihim rabbul Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma iftah lana futuhal arifina Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa taqabbal minna innaka antal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonogiri pada acara hari ini. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, demikian tadi acara pembukaan kegiatan P5 dengan tema yang kedua, kearifan lokal. Silakan sudah 15. Bu Betty akan menyampaikan sedikit teknis kegiatan P5 yang akan kita lakukan pada hari ini. Nanti Ibu narasumber akan menyampaikan materinya setelah istirahat. Ya, jadi anak-anak setelah istirahat langsung menuju kembali ke bangsal. Ya, menuju kembali ke bangsal dengan berbaris yang tertib seperti saat ini. Kemudian nanti akan menyimak paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber. Nanti silakan anak-anak bertanya sepuas-puasnya, tanyalah sebanyak-banyaknya tentang materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber. Siapa tahu nanti kelak di antara kalian akan menjadi seorang pengusaha batik, punya profil 6 profil yang benar-benar tertanam pada jiwa kita. Melalui 6 profil tersebut kalian akan menjadi pengusaha yang hebat, insya Allah. Nah, jadi siapa tahu kita tidak pernah tahu apa yang akan kita, ya. Jadi marilah kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, berarti akan menyampaikan teknisnya, guys. Yang perlu kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Joko selaku koordinator P5, yang kami hormati Ibu Betty Retno SPG, yang kami hormati Ibu Francisca Desi SPG, yang kami hormati Bapak Saniarso MPD, serta Bapak Ibu pembantu, serta anak-anakku kelas 8 yang kami sayangi dan kami banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Terbukti pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka pembelajaran yang salah satu dari kearifan lokal, yaitu tentang batik ciprat yang merupakan peninggalan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Anak-anak, sebelum kami menyampaikan materi atau secara teori tentang pembuatan batik ciprat, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal tak sayang, betul? Ya, maka saya pun ingin untuk disayang, ya, dan kami juga ingin menyayangi kalian. Anak-anakku yang kami banggakan, perkenalan diri kami, yaitu sebagai nanti yang akan menyampaikan pembelajaran batik ciprat, yaitu nama saya, panggil saja Ibu Ratmi begitu. Kemudian alamat alamat saya Timang, Wonokerto, Wonogiri. Jadi apabila akan ke rumah kami Timang itu harus masuk alas ketu.
Kemudian di situ ada terbentang Bengawan Solo. Kemudian setelah itu masuk pada kawasan Timang. Nah, nanti apabila anak-anak ingin memperdalam tentang Batik Ciprat, silakan anak-anak untuk main ke rumah Bu Ratmi ke Timang, ya. Nanti kalau mencari alamat, ya, buka saja Google Omah Batik Ciprat, disitulah muncul lokasi kami. Paham anak-anak? Ya. Mungkin dari kelas 8 mungkin ada yang beberapa anak yang mungkin dari SD 1 Wonokerto, saya ada di situ, ya. Ada yang dari Wonokerto 1, siswa Wonokerto 1. Kalau tidak ada berarti mungkin di kelas lain, gitu, ya. Baiklah anak-anak, kita mulai untuk materi pada pagi hari ini khusus untuk teori, sehingga besok 3 hari Selasa, Rabu, Kamis kita sudah langsung praktek membuat produk, ya, membuat produk Batik Ciprat. Sebelum kita praktek, kita harus menguasai teori terlebih dahulu. Nah, pada pagi hari ini nanti apabila ada materi yang belum jelas, itu mohon untuk ditanyakan. Saya kalau ada anak-anak bertanya justru senang, berarti nyambung begitu, ya. Jadi mohon nanti jangan sekali-kali untuk bertanya, ya. Silakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kita 3 hari akan praktek. Itu teori harus dikuasai terlebih dahulu. Kemudian pada hari Jumat jam 1 kamu harus membuat laporan, yang mana laporan itu merupakan hasil, ya, hasil nyata secara tulisan, ya. Bentuk tulisannya akan dilakukan kepada Bapak Ibu guru kalian. Maka dari itu silakan nanti apabila ada materi yang belum jelas langsung saja ditanyakan. Sanggup anak-anak kita? Kita mulai. Untuk pembuatan Batik Ciprat itu bahannya dari apa? Nah, sebelum kita mulai bahan dan alat, terlebih dahulu nanti atau kamu harus mengenal apa itu Batik Ciprat. Pada batik itu ada batik tulis, ada batik cap, ada printing, kemudian ada ciprat. Nah, Batik Ciprat yang nanti kita buat merupakan salah satu, yaitu batik Wonogiri yang sudah menjadi ikon Kabupaten Wonogiri, yaitu merupakan batik Wonogiri. Salah satunya Batik Ciprat adalah merupakan batik Wonogiri. Maka dari Bapak Bupati itu menghimbau agar Batik Ciprat itu dikenal dari kalangan kecil, remaja, dewasa, tua. Karena apa? Itu merupakan kearifan lokal, yaitu dari nenek moyang kita dulu, harus kita pertahankan. Jadi kita tidak perlu impor dari luar negeri. Wong kita punya batik tersendiri. Maka untuk kalian diwajibkan bisa menghasilkan produk batik, terutama Batik Ciprat. Nah, ini apa? Nama Batik Ciprat salah satu diambilkan dari prosesnya yang dicipratkan. Apa yang dicipratkan nanti saya jelaskan. Itu hanya kita harus mengenal apa itu Batik Ciprat. Itu ya anak. Sekarang keunikan dulu saya sampaikan. Mengapa untuk
Wonogiri itu mengambil ikon batik ciprat karena batik ciprat itu bisa dikerjakan atau dibuat tanpa menggunakan mesin atau di pabrik sana, tidak perlu. Di mana saja itu bisa membuatnya, itulah keunikan atau keunggulan. Ya. Jadi membuatnya kita bisa, jadi secara manual. Tetapi kalau batik cat atau printing itu menggunakan mesin atau di pabrik. Tetapi kalau batik ciprat tidak, gitu. Paham anak-anak perbedaan antara batik tulis, kemudian printing, cat dan batik ciprat? Ya, itu ya. Jadi ada pertanyaan, apa itu batik ciprat? Batik ciprat adalah proses pengerjaannya dengan cara diciprat. Kemudian kata tanya lagi, di mana batik ciprat dibuat? Jawabannya adalah di tempat mana saja bisa untuk membuatnya. Atau kapan kita bisa membuat batik ciprat? Itu kapan saja bisa membuat batik ciprat. Langsung anak-anak, untuk bahan batik ciprat perlu anak-anak catat ya, karena bahannya tidak hanya satu macam, ada beberapa macam. Yang pertama, mestinya bahan baku adalah kain. Kita mulai dulu dari bahan batik ciprat. Bahan yang pertama adalah kain. Kain itu macamnya banyak sekali. Yang kita ambil adalah kain yang nyaman dipakai dan itu yang biasa dipakai dalam arti untuk acara apa saja. Untuk acara kedinasan juga bisa, kemudian pesta juga bisa, kemudian yang lain juga bisa, dalam arti nyaman dipakai. Adalah jenis kain katun. Kain katun pun itu bermacam-macam. Yang kita ambil di sini adalah salah satunya kain katun prima. Kain katun prima. Yang belakang, coba ini jenis kainnya apa, anak-anak? Iya, jenis kain katun. Katunnya adalah katun apa? Ini yang nantinya akan kita buat. Ini dengan ukuran standar anak-anak. Dipakai kalian juga bisa, dewasa juga bisa. Jadi ukurannya adalah panjangnya itu 2 meter. Kemudian lebarnya adalah 115 atau bahkan 120. Paham? Itulah bahan yang pertama. Kemudian bahan yang kedua yaitu yang digunakan untuk menciprat. Apa itu? Namanya adalah malam. Malam tulis. Karena jenis malam pun juga banyak. Nah, ini adalah malam tulis. Maksudnya malam tulis apa toh Bu? Yang dipakai untuk batik tulis itu sama juga malam ini, maka dinamakan malam tulis. Ini. Nah, malam itu dibuat dari apa? Ya, silakan untuk browsing. Kalau nggak salah malam ini dibuat dari getah tumbuhan. Dari lilin anak-anak, dari lilin. Campurannya adalah lilin. Yang mana tugasnya atau fungsi dari malam menutup warna sehingga apabila kain tadi atau kain nanti diwarnai itu tidak kena warna. Berarti nanti kira-kira cipratan itu muncul apa ya? Warna yang kita kehendaki. Contohnya kita pada kain putih ya Bu Betty, awalnya saya ingin
menentukan menggunakan warna putih. Ini kita ciprat dulu pakai malam. Nah, bagian kain yang terkena cipratan malam itu nanti akan, kalau sudah diwarnai berikutnya, warna berikutnya adalah bertahan tetap putih. Contohnya pada ini juga tetap putih. Ini adalah hasil cipratan atau bekas cipratan tadi akan bertahan putih, kemudian diwarnai biru. Nah, contoh yang lain adalah ini. Kita menginginkan warna putih dan hitam. Nah, warna putih yang bertahan adalah hasil cipratan. Coba saya tolong dua anak untuk maju memegang kain. Perhatikan anak-anak yang belakang, ya, yang lurus, nah, yang lurus. Ini adalah warna putih dan biru. Warna putih tersebut itu bekas cipratan dari kain putih kita ciprat. Jadi nanti cipratannya seperti ini polanya. Tetapi cipratan itu bebas anak-anak. Nanti kamu diharapkan berimajinasi. Wah, saya akan melukis. Jadi bentuk cipratan adalah merupakan hasil imajinasimu atau melukis, ya. Jadi nanti lukisan itu dari anak yang satu dengan anak yang lain berbeda. Warnanya sama, tetapi nanti motifnya itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Sudah nak, dilipat lagi. Dilipat lagi, kemudian boleh ini untuk motif yang lain, karena ini nanti yang akan ditaruh di basis. Ini bisa kayak tadi. Iya, dibuka, yang itu warna lain, tetapi kita menginginkan warna putih tetap. Ya. Itu adalah putih, warna putih adalah bentukan dari cipratan. Cipratan yang kain pertama dan kain kedua beda atau sama Nana? Beda. Jadi besok silakan kamu berkreasi, ya. Kamu berkreasi, berekspor, yaitu untuk melukis hasil imajinasi, ya, dalam bentuk lukisan. Nah, nanti itu ada coret-coretan, terus ada yang bulat-bulat itu. Nah, nanti apa itu ada yang salah dan ada yang benar, Bu. Semuanya adalah benar. Tidak ada orang menyalahkan lukisan, ya Bu Betty. Iya, lukisan itu berdasarkan imajinasi sendiri-sendiri, jadi tidak ada yang menyalahkan. Jadi kok coret-coretan itu gimana? Nah, tidak ada. Ya, ya sudah cukup, bisa dilipat kembali. Itu ini untuk untuk menambah wawasan kalian. Nanti kita bisa membuat beberapa pasang loh, itu umpamanya. Kemudian ada yang warna lain, ini bisa juga dibuka seperti tadi, nak. Tunjukkan kepada teman-temanmu. Nah, inilah coba dari yang kain
kedua, ketiga itu bentuk motif atau cipratan itu berbeda tidak, anak? Berbeda. Ya, cukup anak-anak lipat lagi. Kemudian yang seperti tadi. Itulah ya, coba yang lurus. Ya, yang lurus itu anak-anak, itu tahapannya adalah sekali ciprat, yaitu muncul beberapa warna, antara lain warna yang dikehendaki adalah biru, kuning, hijau, putih. Nah, itu sekali pencipratan, sekali ciprat muncul beberapa warna. Ya. Dari kain pertama, kedua, ketiga, keempat ada perbedaan, baik warna maupun motif ada perbedaan. Iya, berarti memperhatikan. Cukup anak-anak dilipat lagi. Kan ya anak-anak, sampai nomor berapa? Ya. Yang pertama apa? Jenis kain apa? Yang kedua malam, bagaimana cara menciprat tadi, yaitu dengan cara dilelehkan. Nah, kira-kira melelehkan pakai apa ya? Yaitu pakai api. Jadi kita besok berhadapan dengan kompor. Ya, berhadapan dengan kompor. Tetapi ternyata setelah kita kerjakan itu, kita asik ya. Untuk melelehkan malam adalah dengan cara dicairkan atau dipanaskan. Itu bahan yang kedua. Kita masuki adalah bahan yang ketiga, adalah apa ini kira-kira? Yaitu pewarna. Yang ketiga adalah pewarna. Pewarna itu sendiri, itu macamnya juga banyak sekali ya anak. Nah, salah satunya yang kita pakai nanti adalah jenis remasol. Remasol, bukan remason anak-anak yang belakang. Remasol. Remasol ini dikemas per 1 on ya. Nah, bagaimana Bu untuk cara membuat ini atau sebagai bahan pewarna nanti bagaimana? Per 1 on pewarna ini itu dicampurkan pada air itu kurang lebih 4 liter. Perbandingannya itu per 1 on itu perbandingannya adalah 4 liter air. Airnya adalah air tawar, bukan air panas, bukan air matang, bukan air sungai, namun air tawar yang bersih ya. Perbandingan berapa tadi? Air 4 liter ya. Itu air juga termasuk bahan air, karena tanpa air bahan air kita tidak bisa membuat ya. Jadi air juga termasuk bahan. Kemudian untuk bahan cukup itu saja. Sekarang kita memasuki peralatan
Yang pertama adalah kompor. Yang belakang untuk peralatan, yang pertama kompor, yang kedua panci. Nanti untuk peralatan itu di sekitar kita, itu benda-benda yang ada di sekitar kita itu bisa kita gunakan anak-anak, tidak harus beli atau tidak harus baru, bekas pun nanti bisa kita pakai. Sampai mana anak-anak? Panci, kemudian wajan bekas. Wajan. Terima kasih sekali. Ini Mas Fakih dilakukan presentasi mengenai peralatan yang dipakai untuk batik sifat. Peralatan yang dipakai untuk batik jimat adalah kompor, kuas, water glass, sapu, wajan bekas, nomor 1 kompor, panci, nomor 3 wajan bekas, nomor 4 kuas, nomor 5 sapu lidi, nomor 6 sapu lantai, peniti, 8 water glass.